هذا بعد تعب وشقة. لا ننسى اخواني اللاعبين المنتخب ولاعبين نادي الهلال، يعني كلنا لولا الله ثم مساعدتي يعني ساعدوني. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Alhamdulillah Shin Tae-yong akhirnya beneran datang ke Indonesia untuk memimpin laga versus Arab Saudi dan Irak. Kapten Arab Saudi Salem Al-Dawsari malam ini ketar-ketir, dikira pelatihnya masih Patrick Kluivert. Coba putar video ini sampai selesai, karena ini berita yang sangat menggembirakan. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Alhamdulillah Shin Tae-yong akhirnya beneran datang ke Indonesia untuk memimpin laga versus Arab Saudi dan Irak. Kapten Arab Saudi Salem Al-Dawsari malam ini ketar-ketir, dikira pelatihnya masih Patrick Kluivert. Coba putar video ini sampai selesai, karena ini berita yang sangat menggembirakan. Baru-baru ini jagat sepak bola tanah air kembali digemparkan dengan kabar seputar timnas Indonesia yang akan menjalani laga penting melawan Arab Saudi dan Irak. Pertandingan ini disebut-sebut akan menjadi penentuan langkah besar Garuda menuju ajang paling bergengsi, yaitu Piala Dunia. Tentu, semua mata kini tertuju pada persiapan yang sedang dilakukan, baik dari pihak federasi maupun para pemain. Pertarungan melawan Arab Saudi yang akan digelar terlebih dahulu, diperkirakan bakal menjadi duel panas penuh gengsi. Lawan yang punya sejarah panjang di level Asia, jelas bukan lawan enteng bagi anak-anak asuhan merah putih. Namun, euforia dan antusiasme supporter tak bisa dibendung. Semua berharap, momentum kali ini bisa jadi titik balik timnas dalam perjalanan panjangnya. Para pemain pun kini dituntut untuk fokus penuh. Persiapan harus matang, mental harus kuat, dan tentu strategi harus jitu. Tinggal menghitung hari menuju pertandingan, publik tanah air seolah bersatu dalam doa dan dukungan agar hasil terbaik bisa tercapai. Inilah saatnya Indonesia membuktikan diri. Kabar mengejutkan datang dari tubuh Federasi Sepak Bola Indonesia. Erick Thohir yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, kini resmi melepas posisinya karena dipercaya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Perubahan besar ini otomatis membuat kursi kepemimpinan federasi berpindah tangan. Nama Ratu Tisha pun muncul sebagai calon kuat untuk menempati posisi Ketua Umum, dengan didampingi oleh Iwan Bule sebagai Wakil Ketua Umum. Tak hanya sekadar pergantian jabatan, kabar ini semakin menarik ketika Prabowo disebut telah memberikan restu penuh kepada Ratu Tisha. Bahkan, ia secara terbuka menyampaikan dukungannya agar Shin Tae-yong kembali dipanggil untuk memimpin timnas Indonesia. Sebuah langkah yang dianggap strategis mengingat rekam jejak Shin Tae-yong bersama Garuda dinilai cukup impresif. Situasi ini membuat publik semakin yakin bahwa arah timnas mulai ditata ulang. Dengan kombinasi kepemimpinan baru di federasi dan kembalinya sosok pelatih asal Korea Selatan tersebut, diharapkan energi segar muncul di tengah persiapan menghadapi Arab Saudi dan Irak. Perubahan ini bukan hanya soal struktur organisasi, tapi juga sinyal kuat bahwa PSSI benar-benar serius dalam mempersiapkan diri menuju Piala Dunia. Di sisi lain, kabar kembalinya Shin Tae-yong justru menimbulkan reaksi mengejutkan dari kubu lawan. Kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, secara belak-belakan mengaku terkejut saat mendengar berita bahwa Indonesia kembali dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Dalam sebuah wawancara singkat, ia mengatakan, "Jujur saya tidak menduga Shin Tae-yong kembali. Bagi kami, ini bencana. Saya masih ingat betul bagaimana Indonesia pernah mengalahkan kami 2-0 di Gelora Bung Karno. Itu malam yang tidak akan saya lupakan," ujar Salem Al-Dawsari, Kapten Arab Saudi. Ucapan tersebut jelas menggambarkan trauma mendalam yang dirasakan oleh pemain bintang Arab Saudi itu.
Apalagi, Salem juga menyinggung kejadian lain ketika timnya dipaksa bermain imbang 1-1 melawan Indonesia di kandang mereka sendiri. Hasil mengejutkan tersebut akhirnya membuat pelatih saat itu, Roberto Mancini, harus kehilangan jabatannya karena dianggap gagal menjaga martabat tim. Kini, dengan kehadiran kembali Shin Tae-yong, Salem Al-Dawsari menilai Arab Saudi berada dalam situasi sulit. Ia menambahkan, kami tahu Indonesia berbeda jika dilatih Shin. Mereka bermain disiplin, penuh semangat dan sangat percaya diri. Saya pribadi tidak ingin mengulang mimpi buruk itu. Tapi dengan kondisi ini, saya rasa kami harus siap dengan skenario terburuk. Komentar tersebut sontak menjadi sorotan media internasional. Banyak yang menilai Arab Saudi mulai merasakan tekanan psikologis sebelum laga dimulai. Padahal, dalam rencana awal mereka, Kapten Arab Saudi sempat menduga bahwa timnas Indonesia masih berada di bawah arahan Patrick Kluivert. Nyatanya, kedatangan Shin Tae-yong membuat segalanya berubah drastis. Kini, situasi semakin panas. Arab Saudi bukan hanya berhadapan dengan skuad yang tengah percaya diri, tapi juga dengan pelatih yang sudah terbukti bisa memberikan kejutan. Dan ini tentu menjadi kabar baik bagi supporter Indonesia yang berharap besar pada kemenangan. Tak hanya Arab Saudi yang merasa terancam, Irak pun dipastikan harus waspada. Pasalnya, Shin Tae-yong bukan pelatih sembarangan. Sejumlah nama besar sudah pernah menjadi korban strategi cerdasnya, termasuk Graham Arnold, yang kini menjabat sebagai pelatih Irak. Kilas balik saat Arnold masih menukangi Australia, ia harus menghadapi timnas Indonesia yang saat itu masih belum diperhitungkan. Namun, hasil di lapangan berkata lain. Bermain di Gelora Bung Karno, Australia dipaksa bermain imbang 0-0 melawan Garuda. Hasil itu dianggap sebagai pukulan telak, hingga berujung pada pemecatan Arnold dari kursi kepelatihan Australia. Fakta ini membuktikan bahwa Shin Tae-yong punya kemampuan untuk merusak ritme tim lawan, sekalipun datang dari negara dengan tradisi sepak bola kuat. Kini, ketika Arnold kembali bertemu Indonesia dalam kapasitas sebagai pelatih Irak, bayang-bayang masa lalu jelas menghantuinya. Tak hanya pengalaman yang mendukung, kali ini komposisi pemain timnas Indonesia jauh lebih berbahaya. Nama-nama seperti Ole Romeni, Adrian Wibowo, hingga Mauro Zylstra diprediksi akan menjadi kunci sektor depan. Ketiganya memiliki kualitas yang bisa dimaksimalkan Shin untuk mencetak gol. Dengan racikan strategi khas Shin Tae-yong yang mengutamakan pressing ketat, transisi cepat, dan keberanian dalam duel fisik, kekuatan Indonesia seakan semakin lengkap. Situasi ini membuat publik percaya diri bahwa Indonesia punya peluang besar untuk menumbangkan Irak sekaligus mengamankan tiket menuju Piala Dunia. Nah, pada akhirnya semua kembali ke pendapat kita masing-masing. Apakah kamu setuju jika Ratu Tisha dan Iwan Bule dipercaya memimpin Federasi Sepak Bola Tanah Air sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI? Apakah kamu juga sependapat bahwa memanggil kembali Shin Tae-yong merupakan langkah tepat untuk menggantikan Patrick Kluivert, yang sebelumnya hanya mampu membawa hasil imbang 0-0 bagi timnas? Publik tentu punya harapan besar agar kombinasi kepemimpinan baru dan tangan dingin pelatih asal Korea Selatan ini bisa membawa perubahan nyata. Terlebih, dua laga melawan Arab Saudi dan Irak akan menjadi ajang pembuktian yang sesungguhnya. Optimisme jelas mengalir deras, sebab mayoritas supporter percaya bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang tepat untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Jika semua pihak kompak, jika pemain tampil tanpa beban, dan jika dukungan supporter tak pernah surut, maka jalan menuju Piala Dunia bukan lagi mimpi semata. Yap, kita semua sepakat Shin Tae-yong akan membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 seperti ramalan Gus Dur. Jay Izzes bikin heboh Italia, starter penuh lawan Lazio dan jadi tembok kokoh Sassuolo. Sassuolo akhirnya pecah telur raih kemenangan perdana Serie A 2025/2026 usai bek timnas Indonesia bersinar. Jay Izzes bisa dibilang menjalani salah satu akhir pekan paling manis sejak bergabung bersama Sassuolo. Bek timnas Indonesia itu dipercaya tampil sejak menit pertama ketika Ineroverdi menghadapi Lazio pada laga pekan ketiga Serie A 2025/2026. Bermain di kandang sendiri, Stadion Mapei, Minggu tanggal 14 September tahun 2025, malam WIB, Izzes menunjukkan ketangguhannya selama 90 menit penuh. Ia menjadi pilar penting di lini belakang yang membuat pertahanan Sassuolo tetap solid sepanjang pertandingan.
Pertarungan ini tidak mudah karena lawan yang dihadapi adalah Lazio, tim dengan tradisi kuat di Serie A dan dilatih oleh sosok berpengalaman seperti Maurizio Sarri. Meski ditekan di beberapa momen, Sassuolo mampu bermain disiplin, sabar, dan menunggu celah. Ketika kesempatan emas datang, Aliou Fadera berhasil memanfaatkannya di menit ke-70. Gol tunggal itu menjadi pembeda sekaligus penentu kemenangan tipis 1-0 bagi pasukan Fabio Grosso. 3 poin ini terasa begitu penting, bukan hanya untuk moral tim tetapi juga untuk klasemen. Sebelum laga melawan Lazio, Sassuolo belum meraih kemenangan di 2 pekan awal Serie A musim ini. Hasil positif tersebut akhirnya menjadi kemenangan perdana Izes dan kawan-kawan. Tambahan poin membawa mereka naik ke peringkat ke-14 klasemen sementara dengan catatan 3 poin, sedikit menjauh dari tekanan di papan bawah. Situasi ini jelas memberi kelegaan karena tim bisa lebih percaya diri menghadapi laga-laga selanjutnya. Di sisi lain, hasil ini menjadi pukulan bagi Lazio yang justru mengalami start mengecewakan. Dari 3 laga awal, tim biru langit ibu kota hanya mengoleksi 3 poin. Lebih buruknya, mereka sudah menelan 2 kali kekalahan. Dengan ambisi bersaing di papan atas dan mengincar tiket Eropa, awal yang tersendat seperti ini tentu bukan sinyal baik bagi skuad Sarri. Ivan Provedel dan kolega kini tertahan di posisi ke-13, tepat di atas Sassuolo, dengan jumlah poin yang sama namun kalah dalam selisih gol. Kemenangan ini menegaskan betapa berartinya peran Jay Izes di lini belakang Sassuolo. Kepercayaan pelatih kepadanya untuk tampil penuh terbukti tepat, karena ia mampu menjaga konsistensi serta membantu tim meraih hasil krusial. Bagi Izes pribadi, performa solid di Serie A juga menjadi modal berharga untuk terus bersaing di level tertinggi sekaligus menjaga posisinya di timnas Indonesia. Kelvin Verdong resmi jadi pemain Indonesia pertama di Ligue 1 Prancis, langsung diperkenalkan Lille jelang lawan Toulouse. Ia bicara soal timnas Indonesia dan target lolos Piala Dunia 2026 yang bikin media Prancis tercengang. Kelvin Verdong siap mencatatkan sejarah baru dalam kariernya sekaligus dalam dunia sepak bola Indonesia. Setelah resmi bergabung dengan LOSC Lille, ia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang merasakan atmosfer Ligue 1, kompetisi kasta tertinggi di Prancis. Langkah ini diambil setelah bek kiri berusia 27 tahun itu memutuskan hengkang dari NEC Nijmegen dan menerima tawaran yang datang di penghujung bursa transfer musim panas 2025. Klub asal Prancis tersebut menebusnya dengan mahar sekitar 3 juta euro atau kurang lebih 57,7 miliar rupiah, dan langsung mengikatnya dengan kontrak berdurasi 3 tahun, hingga 2028 mendatang. Debut Verdong bersama Lille bisa segera terjadi, mengingat klubnya akan menghadapi Toulouse dalam lanjutan pekan keempat Ligue 1. Duel itu digelar di markas Lille, Stadion Pierre Mauroy, pada Minggu tanggal 14 September tahun 2025, malam waktu setempat. Publik Indonesia tentu menantikan apakah pelatih Bruno Genesio berani memberikan kesempatan kepada Verdong untuk langsung turun di laga penting tersebut. Antusiasme tidak hanya datang dari para supporter tanah air, tetapi juga dari media-media lokal Prancis yang mulai melirik sosok bek naturalisasi Indonesia itu. Bahkan 2 hari sebelum pertandingan, Verdong sudah diperkenalkan secara resmi dalam konferensi pers Lille. Dalam kesempatan itu, ia menyinggung perjalanannya bersama timnas Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dirinya kini menjadi bagian penting dari skuad Garuda yang tengah berusaha mewujudkan mimpi besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Kehadirannya di panggung konferensi pers bersama pemain Lille lainnya membuat awak media penasaran, sehingga berbagai pertanyaan seputar pengalamannya membela Indonesia pun terlontar. Verdong sendiri telah resmi menyandang status warga negara Indonesia sejak tanggal 4 Juni tahun 2024. Debutnya bersama Garuda Muda terjadi seminggu kemudian, tepatnya tanggal 11 Juni tahun 2024. Hingga kini, ia sudah mengoleksi 11 penampilan internasional. Perjalanan ini terasa istimewa bagi Verdong karena ia memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang lahir di Melaboh, Aceh. Dari garis keluarga pihak ayah, baik nenek maupun kakeknya juga berasal dari kota tersebut. Sementara ibunya merupakan orang Belanda. Selama lebih dari 1 tahun membela timnas, Verdong mengaku telah merasakan sendiri betapa besarnya kecintaan publik Indonesia terhadap sepak bola.
Atmosfer penuh semangat dari para penggemar membuatnya semakin bangga bisa mengenakan seragam merah putih. Kini, fokusnya tidak hanya tertuju pada kiprah di level klub bersama Lille, tetapi juga pada dua laga penting bersama Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada tanggal 9 Oktober mendatang, Indonesia akan menantang Arab Saudi, lalu 3 hari berselang menghadapi Irak di Jeddah. Dua laga tersebut akan menjadi ujian berat sekaligus penentu nasib Indonesia menuju turnamen sepak bola terbesar di dunia. Kelvin Verdong baru setahun gabung Lille, kini dikabarkan masuk radar Juventus untuk musim panas 2026. Persaingan sengit dengan Romain Perraud bisa jadi jalan pembuktian sang bek timnas Indonesia menuju klub raksasa Italia. Kelvin Verdong tengah jadi sorotan usai rumor transfer besar berhembus ke Italia. Bek kiri timnas Indonesia itu disebut-sebut berpotensi diboyong Juventus pada musim panas 2026. Padahal, ia baru saja merampungkan kepindahan ke LOSC Lille dari NEC Nijmegen pada jendela transfer 2025 dengan nilai tebusan sekitar 3 juta euro atau kurang lebih 57,8 miliar rupiah. Langkah ini membuatnya mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Ligue 1, kasta tertinggi Liga Prancis. Meski begitu, perjalanan Verdong di Lille tidak akan mulus begitu saja. Persaingan di sektor bek kiri sangat ketat karena ia harus beradu dengan Romain Perraud, rekrutan anyar asal Prancis yang sebelumnya membela Real Betis. Perraud langsung tampil impresif dalam 3 pekan awal Ligue 1 musim 2025/2026, mencatat 1 gol dan 1 assist. Kondisi itu membuat Verdong harus bekerja ekstra keras membuktikan diri bila ingin merebut posisi inti. Namun, jika mampu menunjukkan kualitas dan konsistensi, pintu menuju Juventus bisa terbuka lebar. Mengapa demikian? Karena dalam beberapa tahun terakhir, klub asal Turin itu sangat gemar mendatangkan pemain dari Liga Prancis, khususnya dari Lille. Pola transfer ini terlihat jelas. Pada musim 2023/2024, Juventus merekrut Timothy Weah dan Thiago Jallo yang sama-sama berasal dari Lille. Setahun berikutnya, meski tidak mengambil pemain dari Lille, mereka tetap berbelanja di Prancis dengan mendatangkan Khéphren Thuram dari Nice serta Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain. Kecenderungan itu berlanjut di bursa transfer 2025 ketika Juventus kembali memboyong 2 nama sekaligus dari Lille, yaitu Edon Zegrova dan Jonathan David. Rangkaian rekrutmen ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan transfer antara klub asal Turin dan tim berjuluk Les Dogs. Dengan tren tersebut, peluang Verdong dilirik Juventus bukanlah isapan jempol, terutama jika ia berhasil mengukir performa menonjol selama memperkuat Lille. Sementara itu, laga debut Verdong bersama Lille bisa segera terwujud. Tim asuhan Bruno Genesio akan menjamu Toulouse pada lanjutan pekan keempat Ligue 1, Minggu tanggal 14 September tahun 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Verdong kemungkinan akan memulai pertandingan dari bangku cadangan, namun sudah masuk ke dalam rencana pelatih setelah berlatih penuh bersama skuad utama. Kondisi fisiknya yang bugar memperlihatkan bahwa pemain berusia 28 tahun itu siap memberikan kontribusi nyata kapan saja dibutuhkan. Dengan segala peluang yang ada, karir Kelvin Verdong kini berada pada fase penting. Jika berhasil menembus persaingan di Lille, bukan mustahil dalam setahun ke depan namanya akan menghiasi daftar belanja Juventus. Rekap pemain abroad timnas Indonesia, dari Verdong yang masih cadangan di Lille hingga Miliano Jonathans yang dapat menit bermain. Justin Hubner absen karena sakit sementara Kevin Dix tetap tampil ganas meski klubnya terpuruk. Akhir pekan pertengahan September tahun 2025 menjadi momen menarik bagi para pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Sejumlah nama tampil bersama klubnya masing-masing, sementara ada pula yang harus puas hanya duduk di bangku cadangan atau bahkan absen sama sekali. Dari Prancis hingga Jerman, kabar terbaru mereka memberikan gambaran beragam tentang perjalanan karir para punggawa Garuda di level klub. Kelvin Verdong menjadi sorotan karena berpotensi mencatatkan laga perdananya bersama Lille di Ligue 1. Bek kiri berusia 28 tahun itu baru saja bergabung dari NEC Nijmegen dengan nilai transfer mencapai 52,41 miliar rupiah. Namun, ketika Lille menjamu Toulouse di pekan keempat, Verdong belum mendapat kesempatan bermain.
Ia hanya menghangatkan bangku cadangan, sementara posisi starter di sisi kiri pertahanan tetap dipercayakan kepada Romain Perrault. Bek asal Prancis itu sejauh ini selalu tampil sejak awal musim dan bahkan cukup konsisten, sehingga Verdong harus bekerja keras jika ingin merebut tempat utama di skuad Bruno Genesio. Berbeda dengan Verdong, Miliano Jonathans mendapat menit bermain bersama FC Utrecht di Eredivisie. Pemain sayap lincah itu masuk pada menit ke-76 ketika timnya berhadapan dengan FC Groningen. Kehadirannya diharapkan bisa menambah variasi serangan, tetapi Utrecht tetap tak mampu menyamakan kedudukan dan harus menerima kekalahan 0-1. Meski hasil akhir tidak berpihak, Jonathans tetap mendapat catatan positif karena sudah mencatat 3 penampilan dari 5 laga awal musim, sebuah perkembangan penting dalam kariernya. Nasib kurang beruntung menimpa Justin Hubner. Bek tengah berusia 22 tahun itu tidak tercatat dalam daftar pemain Fortuna Sittard ketika melawan Telstar. Absennya Hubner diperkirakan berkaitan dengan kondisi kesehatan yang belum pulih sepenuhnya setelah sempat terserang virus sepulang dari membela timnas Indonesia di jeda internasional awal September. Saat menghadapi Chinese Taipei, ia bahkan hanya menyaksikan laga dari tribun. Kini, jumlah penampilannya masih tertahan di angka 3 dari total 5 pertandingan yang sudah dijalani Fortuna, meski performanya sebelumnya cukup menjanjikan setelah didatangkan dari Wolves pada akhir Juli lalu. Sementara itu, Kevin Dix yang bermain di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach tampil lebih konsisten. Klubnya memang tengah terpuruk setelah kalah telak 0-4 dari Werder Bremen dan berada di posisi 16 klasemen, tapi secara individu Dix menunjukkan performa stabil. Dari 3 pertandingan awal musim, ia selalu dipercaya tampil, 2 kali sebagai starter dan sekali dari bangku cadangan. Pada laga terakhir, ia bahkan bermain penuh 90 menit, mencatat 82 sentuhan bola dengan akurasi umpan mencapai 91%. Raihan ini menegaskan kontribusinya tetap solid meskipun tim sedang dalam periode sulit. Jadwal resmi Timnas Indonesia di grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026 bikin geger, Garuda langsung hadapi Arab Saudi dan Irak dengan jeda super singkat. Media Timur Tengah ketar-ketir sebut Indonesia kini jadi tim hantu yang ditakuti lawan. Jadwal resmi Timnas Indonesia untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akhirnya dirilis dan langsung menyita perhatian publik. Garuda Muda tergabung dalam grup yang disebut sebagai neraka kecil karena harus bersaing dengan 2 raksasa Asia Barat, yakni Arab Saudi dan Irak. Situasi ini membuat langkah Indonesia tidak akan mudah, namun justru menjadi ajang pembuktian seberapa jauh mereka bisa melangkah. Perjalanan dimulai pada Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2025 pukul 0.30 waktu Indonesia Barat ketika Indonesia bertemu Arab Saudi di laga pembuka. Pertandingan perdana ini akan sangat menentukan, karena bisa menjadi modal besar untuk mengarungi persaingan yang ketat. Hanya 2 hari berselang, skuad asuhan Patrick Kluivert sudah harus kembali turun menghadapi Irak pada Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadwal padat dengan waktu pemulihan minim jelas menjadi tantangan berat. Apalagi, jika dibandingkan, Arab Saudi sebagai tuan rumah memiliki jeda hampir 5 hari sebelum memainkan pertandingan terakhir melawan Irak pada tanggal 14 Oktober tahun 2025. Tidak heran jika banyak pihak menilai jadwal tersebut lebih menguntungkan tuan rumah. Kondisi semakin rumit ketika diketahui kuota tiket untuk supporter Indonesia hanya 8% dari kapasitas stadion. Artinya, mayoritas tribun akan dipenuhi fans Arab Saudi, membuat atmosfer pertandingan kian menekan. Meski demikian, menariknya publik sepak bola Arab justru menunjukkan rasa waspada. Media dan forum lokal membicarakan kebangkitan timnas Indonesia yang kini dihuni banyak pemain dengan pengalaman di Eropa. Nama-nama seperti Jay Izes, Ole Romeni, Kevin Dix, Miss Hilgers, Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, hingga Tom Haye membuat Indonesia tampil berbeda dari masa lalu. Hampir seluruh pilar utama kini terbiasa bersaing di kompetisi papan atas seperti Serie A, Eredivisie, dan Liga Belgia. Generasi baru ini disebut media Arab sebagai tim hantu karena sulit diprediksi, bisa tampil agresif menyerang maupun bertahan dengan sangat solid. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan seluruh pemain akan dikumpulkan lebih awal agar chemistry semakin matang.
Sementara Kluivert menyiapkan skema dengan menekankan penguasaan bola, pressing ketat, serta serangan cepat dari sisi sayap. Bagi pecinta sepak bola tanah air, babak ini bukan sekadar laga kualifikasi, melainkan simbol kebangkitan. Untuk pertama kalinya, Indonesia hadir bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai kekuatan baru Asia yang diperhitungkan. Jika mampu tampil disiplin dan fokus, peluang mencuri poin bahkan meraih kemenangan terbuka lebar. Arab Saudi dan Irak kini menyadari, Indonesia yang mereka hadapi adalah tim dengan wajah baru, lebih kuat, lebih percaya diri, dan jauh lebih berbahaya.